Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal dengan saya sebagai host untuk pengasuh di channel Permataku. Ini di depan kita saat ini ada batu, jenisnya batu kumbang jati. Dari kristalnya termasuk batu Indogres. Nah, batu kumbang jati ini yang dikenal di Indonesia, sebenarnya kumbang jati itu untuk batu yang berasal dari Aceh, sedangkan yang dari Minang, Sumatera Barat disebutnya adalah Sungai Dareh. Sungai Dareh itu katanya sih deras ya. Sungai Dareh adalah batu Sungai Dareh adalah batu yang ada di sungai yang aliran airnya deras. Nah, batu kumbang jati ini memiliki keindahan. Ada dua jenis keindahan yang ada di dalam batu kumbang jati. Yang pertama adalah keindahan kristalnya. Yang kedua adalah keindahan dari totolnya atau lumutnya, karena kumbang jati atau Sungai Dareh disebut juga disebut dengan lumut kumbang jati atau lumut Indogres. Nah, ada dua itu. Yang pertama adalah dari tingkat kristalnya, yang kedua adalah dari totol-totol yang ada di dalam batu itu. Kalau dari kristalnya kita bisa melihat bahwa batu amorf atau batu ake, yaitu atau termasuk batu mulia, itu juga batu amorf. Jadi batu yang mengalami morfologi atau metamorfose. Metamorfosenya dari batuan, dari mineral, kemudian karena tekanan dan suhu tinggi, kemudian berubahlah menjadi kristal, jadi mengkristal. Nah, itu karena mengkristal, perubahan itu yang disebut karena morfologi. Jadi disebut metamorfose. Mohon maaf kalau seandainya salah ya para ilmuwan geologi terhadap istilah-istilah itu. Nah, di batu Sungai Dareh ini kalau melihat dari usuran dari kristalnya, itu batu yang semakin kristalnya bagus adalah yang mendekatin kaca. Semakin dia bening, maka itu disebut kristalnya bagus. Cahaya yang masuk ke dalam batu itu tidak dibiaskan, tapi langsung tembus melewatin kristal-kristal tanpa dibias ke sana kemari. Jadi tembus plong istilahnya. Nah, di batu Sungai Dareh itu ada mengenai kristalnya itu sebagai dasar dari batu itu. Jadi kekristalan kristal sebagai dasar dari batu itu membawa warna dari Sungai Dareh itu. Dari kristalnya ada yang berwarna kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan ya bisa dilihat seperti begini ya. Ini kuning kecoklatan, jadi agak mirip dengan coklatnya, jadi batu solar. Jadi mirip batu solar. Ini warna dasarnya adalah kuning kecoklatan. Ada yang warna dasarnya bening. Nah, itu yang saya tidak punya. Contohnya, ada juga yang warna dasarnya hijau.
warna dasarnya hijau. Kalau ini warna dasarnya adalah hijau. Itu biasa yang disebut dengan kumbang jati emerald. Terus ada warna dasarnya itu yang warna bening kebiruan. Jadi dari warna dasarnya itu ada berapa warna, kuning kecoklatan, terus kemudian bening, terus kemudian kehijauan, hijauan atau hijau, terus kemudian ada yang warnanya biasnya itu menjadi biru. Itu berkaitan dengan warna dasar dari batu kumbang jati, berkaitan dengan keseluruhan kristal yang melekat pada kristal dasarnya. Terus yang kedua tadi adalah mengenai totalnya. Nah, total dari batu kumbang jati itu, totalnya pun ada dari bentuk totalnya dan juga ada dari warnanya. Dan ada tambahan totalnya itu warna yang lain. Jadi warna dari batu kumbang jati total itu ada yang totalnya berwarna hijau, ada yang totalnya agak kebiruan, jadi bluish green gitu. Jadi bluishnya itu biasnya, greennya adalah warna dasarnya. Dan saya juga nggak punya contohnya, karena contoh-contoh yang batu-batu seperti itu batu-batu yang masuk batu kontes atau batu yang HQ. Dan kebetulan saat ini saya tidak memiliki koleksi batu dengan kualifikasi kontes atau HQ. Sehingga yang bisa saya katakan adalah berupa satu cerita tanpa bisa menunjukkan mengenai contoh-contohnya. Dengan kondisi seperti itu akan mendorong brur sekalian untuk membangun imajinasinya mengenai apa yang saya katakan. Nah, totalnya dari segi warna ada tadi, ada hijau, ada yang bluish green, terus kemudian juga ada warna tambahan yang lain. Warna tambahan yang lain adalah hitam. Warna tambahan yang lain adalah ada hitamnya. Nah, seperti ini. Ini adalah warna tambahannya berwarna hitam. Dan juga ada warna tambahan yang putih, yang seperti ini. Ini warna tambahan putih. Nah, warna tambahan putih itu ada dua macam. Yang pertama adalah putih yang menjadi dasar memang warna tambahan. Yang kedua adalah perubahan dari warna yang lain, terutama dari warna hijau. Karena kena udara, berubahlah menjadi warnanya putih. Karena ada perubahan warna, pasti ada perubahan reaksi kimia di dalam senyawa batunya sehingga merubah warna. Nah, dari bentuk totalnya itu ada total yang bentuknya adalah titik yang bulat-bulat, dan ada yang bentuknya selendang, total selendang. Ya, model seperti ini. Ini adalah contoh total selendang. Terlalu terang. Ini adalah contoh total selendang. Yang ketiga adalah total yang berbentuk kabut.
Jadi bukan selendang yang jelas batasnya, pinggir-pinggirnya, tapi merupakan satu blok gitu, seperti awan begitu, kabut. Dengan jenis-jenis pertama dari segi dasar kristalnya dan warnanya, yang kedua adalah dari totalnya, terdiri dari warna dan bentuk, berikut juga warna tambahannya. Maka variasi ataupun kriteria kesenangan setiap brur itu menjadi berbeda-beda. Dan di dalam penilaian bahwa batu itu masuk kualifikasi bagus atau tidak, dengan kriteria yang lebih banyak lagi. Karena dari segi warna diperhatikan, dari segi kekristalan diperhatikan, terus dari bentuk totalnya diperhatikan, dan yang lainnya adalah dari kerapatan totalnya. Nah, kerapatan total itu bukan berarti makin rapat itu makin bagus, itu tidak. Tapi yang kerapatan itu keseragaman, menunjukkan keseragaman kerapatan dari total. Jadi kalau dalam satu batu ini itu memiliki satu total yang seragam, dengan bentuknya yang seragam, terus kemudian dengan jarak antar totalnya itu seragam gitu, maka dia memiliki satu, dipandang sebagai satu yang indah, yang lebih indah. Karena untuk mendapatkan keseragaman itu di alam sangat sulit, karena dari sekian batu yang ada itu saya baru melihat hanya ada satu batu yang nilainya harganya juga bukan main, sangat tinggi nilainya, harganya sangat tinggi. Dari situ kita mulai untuk melihat mengenai kerapatan. Nah, melihat kerapatan seperti batu ini, kristalnya warnanya hijau dengan total yang tidak terdefinisi. Karena kenapa tidak terdefinisi? Karena totalnya terlalu rapat, sehingga numpuk antara satu total dengan total yang lain. Akibatnya itu tidak kelihatan bahwa di sini ada total. Yang kelihatan adalah hijau aja. Dan kalau dilihat di center dengan cahaya, itu bentuknya seperti ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, ini mungkin agak sedikit kelihatan ya gambarannya. Ini adalah contoh total campuran antara total selendang dan total yang berbentuk awan. Warnanya dasarnya adalah hijau atau biasa disebut dengan emerald kumbang jati. Karena kristal totalnya itu bertumpuk-tumpuk, sehingga tidak terlihat bahwa ada jarak antara kristal itu yang tersusun rapi. Ya, seperti ini. Ini contohnya untuk batu kumbang jati emerald, terus yang totalnya itu adalah selendang dan awan. Kalau ini
Ini warna dasarnya kuning kecoklatan, lebih banyak coklatnya, sehingga coklatnya adalah warna dari Indokresolar. Nah, sedangkan totalnya ini totalnya terlihat padat dan terlihat ada jarak, dan ukuran besarnya total, bentuk dan jaraknya tidak seragam. Kalau seragam ini pasti akan masuk ke dalam satu spesifikasi kumbang jati yang HQ. Kalau mengspel dari batu ini kelihatan atau tidak, di sini ada 2 garis seret-seret gitu. Ini garis itu adalah garis tali air. Jadi tali air itu boleh dibilang jalan keluarnya air, tapi bukan berupa kepatahan, bukan berupa crack. Jadi keluarnya air, keluaran kotoran dari batu yang kena tekanan dan temperatur tinggi keluar melalui jalur itu. Nah, yang crack-crack itu karena zat yang keluar karena tekanan dan suhu tinggi, tekanan yang tinggi dan suhu tinggi itu tidak bisa keluar dari batu, sehingga memecahkan struktur kristalnya batu, menjadilah itu yang terjadilah crack. Nah, di batu ini bening, seratnya bening, warnanya seperti itu. Totalnya adalah total selendang campuran ya, tidak selendang semuanya, karena di sini ada total yang bentuknya seperti bulat-bulat begitu. Dengan total yang tidak padat seperti yang ini tadi, seperti yang ini atau yang ini, itu membuat totalnya terlihat dengan mudah oleh mata, sehingga keindahannya bisa terlihat dengan gampang. Sedangkan ini totalnya rengket, ngeblok, dan baru terlihat saat ada cahaya masuk yang lebih banyak. Dan untuk batu yang seperti ini, agar keindahannya bisa lebih ternikmati, itu harus dibantu plat untuk memantulkan sinar cahaya dari luar agar bisa dilihat oleh mata. Ini adalah sebagai satu penjelasan gambaran dari saya mengenai pengetahuan saya yang saya dapatkan diinformasikan dari kawan, dari membaca, dan dari pengamatan saya sendiri. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pendapat dari Kang Mas atau pengamatan dari Kang Mas, dari Brur semuanya ya, itu silakan untuk dituliskan di komen agar kita bisa saling bertukar informasi, bertukar pemikiran, bertukar pengetahuan terhadap batu kumbang jati ini. Dan pada video berikutnya yang tadi sempat saya singgung itu adalah mengenai inklusi. Kalau inklusi itu adalah kekurangan atau pengotor ya. Kalau saya menyebutnya bukan inklusi, tapi adalah kelebihan. Jadi kayak batu ini itu memiliki kelebihan warna. Totalnya itu selain dari hijau adalah warna putih atau total nasi, biasanya disebutnya adalah total nasi. Dan kelebihannya ini
itu ada yang sifatnya sudah dari kristalnya seperti itu, dan ada yang diakibatkan oleh pada saat proses pemotongan dan pembentukan batu ini sendiri. Itu ada. Nanti di video berikutnya agar tidak terlalu lama video ini, maka saya potong untuk pembahasan adalah kelebihan warna ini seperti ini. Putih ini adalah kelebihan warna yang disebabkan oleh warna dasar dari kristalnya, atau disebabkan karena pembentukan dari batu ini menjadi bentuknya combustion seperti ini. Baik, brur-brur semuanya, terima kasih telah menyimak videoku ini untuk sharing mengenai batu kumbang jati. Dan yang tertarik untuk batu kumbang jati ini, silahkan untuk melihat-lihat di video-video yang lain. Bagi yang baru ketemu video ini, menyukai mengenai pembahasannya, silahkan untuk subscribe agar subscribernya bertambah, dan semoga brur semuanya yang telah subscribe itu juga mendapatkan subscriber dari yang lain, subscriber yang lain yang lebih banyak lagi. Karena biasanya subscriber yang kecil-kecil itu akan lebih empati, lebih toleran untuk saling mendukung subscriber yang kecil untuk menambah subscribernya agar video dari masing-masing bisa berkembang, bisa monetisasi sehingga mendapatkan tambahan pendapatan dari iklan yang dari YouTube. Demikian brurku semuanya, terima kasih telah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.